Selamat pagi. Kita sekarang akan latihan contoh soal yang sesuai dengan kisi-kisi ujian semester IPA kelas 9 SMP. Yang pertama, sel haploid pada oogenesis itu sudah kita jumpai mulai dari oosit sekunder berakhir pada otit lalu menjadi ovarium. Yang kedua, sel haploid pada spermatogenesis mulai dari spermatosit sekunder, spermatid, lalu spermatozoa. Yang ketiga, fungsi ovarium dan tuba falopii. Ovarium untuk produksi sel telur, tuba falopii untuk fertilisasi. Yang keempat, vas deferens menghubungkan testis dengan ductus ejakulasi. Yang kelima, eksflagellasi sel sperma terjadi di epididymis. Yang keenam, hormon yang mempengaruhi ovulasi adalah FSH. Yang ketujuh, pada fertilisasi yang melebur adalah inti selnya. Yang kedelapan, pencegahan penyakit sistem reproduksi yang ada kaitannya dengan kebersihan dan menghindari dari pergaulan bebas adalah kandidiasis dan sifilis. Yang kesembilan, masih penyakit sistem reproduksi yang ada kaitannya melalui luka dan cairan sel kelamin adalah itu pada HIV dengan cara jauhi narkoba dan hindari pergaulan bebas. Yang ke-10, kembar identik maka berawal dari satu sel sperma dan satu sel telur. Berikutnya dari KD 3.2 ke-11, tempatnya inti sel telur dan tempatnya pembentukan serbuk sari pada bunga, yaitu pada bakal biji dan kotak sari di kepala sari. Lalu berikutnya vegetatif talas dan kunyit, talas umbi batang, kunyit rizoma. Ke-13, tahapan pembentukan serbuk sari mulai dari induk serbuk sari, mitosis, meiosis, serbuk sel haploid, lalu memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Yang ke-14, endosperm merupakan hasil dari peleburan inti generatif dan inti polar. Yang ke-15, individu diploid pada paku itu tumbuhan paku sendiri dan tentu saja sorus pada daunnya. Yang ke-16, telur ayam kampung dapat ditetaskan karena memiliki zigot hasil fertilisasi. Lalu yang ke-17, siklus hidup Coelenterata ada bentuk polip, Evira medusa fertilisasinya menghasilkan zigot lalu menjadi larva, menjadi polip kembali. Lalu berikutnya yang ke-18, contoh metamorfosis sempurna pada serangga, misalnya ada lalat, nyamuk, lebah. Lalu yang ke-19, prinsip utama dari cloning itu mengganti inti sel haploid dari sel telur menjadi inti diploid. Berikutnya yang ke-20, urutan pembentukan kultur jaringan, eksplan, lalu ditumbuhkan pada media, tumbulah kalus, lalu tanaman muda. Berikutnya dari KD 3.3, 21 pada DNA, pada basa nitrogennya purin akan berpasangan dengan pirimidin. Jadi di sini adenin akan berpasangan dengan timin, guanin akan berpasangan dengan sitosin. 22, peluang sifat resesi pada monohibrid di F2-nya itu adalah 1/4.
23 kalau misalnya jagung tongkol besar rasa hambar, B besar, H besar. Disilangkan dengan jagung tongkol kecil rasa manis, B kecil, H kecil. Maka pada F2-nya kalau ada 320 tanaman, maka tanaman yang berfenotipe jagung tongkol besar rasa manis, maka di situ satu sifat dominan, satu sifat resesif. Berarti 3/16 kali 320 didapatlah 60 tanaman. Berikutnya nomor 24, kalau misalnya ayahnya golongan darah A, ibunya golongan darah B, maka anaknya itu bisa A, bisa B, bisa O, dan bisa AB, berarti kedua orang tuanya adalah heterozigot. 25 cuping melekat itu merupakan gen resesif, misalnya dilambangkan dengan G, maka G kecil genotipenya. Rambut keriting merupakan sifat dominan, maka rambut keriting itu bisa K besar, K kecil. Lalu berikutnya 27 anak laki-laki buta warna itu bisa berasal dari ibu yang membawa sifat buta warna, artinya ibunya carrier. 28 sifat dominan dan resesif muncul itu pada F2, pada dihibrid itu 3/16, artinya heterozigotnya 3/16. Berikutnya 29, misalnya padi, umur panjang, bulir banyak, B besar, disilangkan dengan padi, umur pendek, bulir sedikit, P kecil, B kecil. Maka kalau misalnya pada F2-nya itu ada 320 tanaman, maka tanaman yang diinginkan yaitu umur pendek, bulir banyak, itu ada tadi misalnya F2-nya 32.000 ya, maka tanaman yang memiliki sifat yang diinginkan itu ada 3/16 kali 32.000 didapatlah 6.000. Berikutnya 30, kalau misalnya mangga rasa hambar, tapi di sini genotipenya B besar, M kecil, disilangkan dengan mangga kecil rasa manis, B kecil, M besar, lalu kita inginkan mangga besar rasa manis, maka kedua sifat dominan itu akan muncul, berarti peluangnya adalah 9/16. Kalau misalnya jumlah tanamannya 160, maka 9/16 kali 160, maka didapatlah 90 tanaman. Berikutnya pada KD 3.4. 31 dari deret ribolistrik, maka benda yang di atasnya akan memberi elektron pada benda yang di bawahnya kalau digosokkan. Misalnya kalau kayu dengan tembaga, maka kayu menjadi bermuatan positif, tembaga menjadi bermuatan negatif. Nah, dari 32 itu sampai 34 itu menggunakan hukum Coulomb. F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Lalu berikutnya 36 beda potensial pada listrik statis. Itu V sama dengan W per Q. Lalu 35-nya E sama dengan F per Q, medan magnet. 37 pada saat muatan dalam sel saraf itu positif, dari luar membran itu masuk ke dalam, maka itu dalam keadaan dipolar. Ya, artinya impuls diteruskan. 38 muatan positif yang masuk ke membran sel saraf itu dari ion Na+. Lalu berikutnya 39 pada fotokopi yang dijadikan muatan negatif itu adalah tonernya. Lalu berikutnya terakhir produk listrik statis, teknologinya misalnya cerobong asap, mesin fotokopi, lalu waktu mengecat mobil. Sekian, semoga bermanfaat.